Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Delima Nur Cayati Fajrin dengan nomor NIM 118200623. Saya dari kelas 5A Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau atau Vigna radiata. Yuk, kita simak bareng-bareng. Teori dasar Reker di dalam Saputro 2004 menyatakan bahwa gas etilen atau C2H4 adalah suatu jenis bahan yang banyak digunakan sebagai pemicu atau trigger proses pematangan. Nah, di mana jumlah dan waktu yang tepat dalam pemberiannya juga sangat khas untuk tiap jenis buah. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang masak. Yang kedua, menganalisis hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan hasil observasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengevaluasi hasil observasi. Variabelnya yang pertama variabel kontrol yaitu kacang hijau, kedua variabel bebas yaitu pisangnya, yang ketiga variabel terikat yaitu pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahannya, yang pertama alatnya yaitu 3 buah toples, kemudian 3 buah gelas plastik, kemudian kapas secukupnya, dan penggaris. Bahannya yang pertama kacang hijau, yang kedua pisang tapi 4 saja yang digunakan, air secukupnya, dan label nama gelas A, B, dan C. Pertama yaitu siapkan kacang hijau, lalu kita rendam dengan air selama 1 jam. Direndam dengan air selama 1 jam ya. Gelas plastik terus diisi dengan kapas secukupnya ya. Kapas yang tadi sudah disiapkan direndam dengan air ya. Lakukan ketiga. Plastik yang sudah diisi dengan kapas dan direndam dengan air, dimasukkan biji kacang hijau yang tadi yang sudah direndam dalam 1 jam. Gelas ini sebanyak 5 butir. Plastik yang tadi sudah terisi kacang hijau dimasukkan ke dalam toples masing-masing ya, 1. Lalu buat 3 perlakuan. Yang pertama di gelas A tanpa ada pisang. Yang kedua di gelas B yaitu menggunakan pisang 3 buah. Kemudian di toples yang terakhir yaitu toples yang dengan sampel C menggunakan pisang 1 ya. Toples yang tadi yang sudah terisi oleh pisang kita tutup ya dengan rapat
selama 4 hari. Lakukan hal yang sama ya proses lain. Kemudian setelah 4 hari kita buka tutupnya seperti ini. Untuk perlakuan yang pertama yang tidak menggunakan pisang pada sampel A hasilnya seperti ini. Kemudian untuk perlakuan yang kedua pada sampel B menggunakan 1 pisang, yaitu hasilnya seperti ini. Dan terakhir pada sampel C dengan menggunakan pisang 3 buah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian tidak hanya hasilnya aja, saya akan mengukur berapa panjang batang dan berapa panjang akarnya. Panjang batang ya saya ukur. Yang pertama, panjang batangnya 3,5 pada sampel A. Kemudian panjang akar. Panjang akarnya 3. Oke, saya akan menghitung semua pada sampel A, B, dan C. Berdasarkan data tanaman biji kacang hijau, perlakuan A mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan 2 perlakuan lainnya. Hal tersebut ditandai dengan adanya panjang akar dan batang lebih cepat serta tumbuh pucuk daun atau plumula. Sementara itu, tanaman dengan perlakuan B memiliki rata-rata panjang akar dan batang lebih pendek serta belum munculnya plumula. Sedangkan tanaman dengan perlakuan C memiliki panjang akar dan batang paling pendek. Perbedaan morfologi pada kacang hijau disebabkan oleh pengaruh gas etilen dari buah pisang yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada buah pisang. Nah, hambatan tersebut disebabkan oleh apa? Oleh kandungan etilen yang lebih tinggi daripada auxin dan gibberellin. Nah, hormon auksin dan gibberellin ini bekerja secara sinergis dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Sedangkan etilen bekerja sebaliknya. Walaupun begitu, hormon etilen memiliki fungsi. Nah, fungsi ini untuk apa? Untuk mematahkan dimensi pada biji, sehingga umumnya biji dapat berkecambah namun memiliki pertumbuhan lebih lama. Nah, selain terhambatnya pertumbuhan, tanaman pada perlakuan B memiliki batang yang lebih tebal dan bengkok. Kemudian pada tanaman perlakuan C menunjukkan pertumbuhan paling rendah disertai pembengkokan pada batang disertai dengan ukuran diameter batang paling kecil dibandingkan dengan perlakuan B. Hal ini disebabkan karena hormon etilen mampu menunjukkan pembesaran diameter batang namun dengan keadaan tertentu. Adapun kesimpulannya yaitu hormon etilen mempengaruhi perkecambahan pertumbuhan akar, batang, dan daun pada tanaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.